pagi kita masih kerja biasa kan gitu di kantor di puskesmas kan sampai jam 2 jam 3 baru pulang. Mungkin yang capek jumlahnya mungkin ya. Tapi itu normal menurut saya. Nah, kalau bosen dulu sebelum Karnus, bosen dah wis. Ya bolak-balik ya itu tadi kencing manis tak sembuh, GERD sudah saya susah, sedih gitu kan. Jadi yang bikin capek saya itu capek dari segi pikiran karena tidak mampu menyelesaikan masalah pasien itu, mah GERD dan sebagainya kan gitu. Jadi capeknya 2 kali, capek pikiran ya karena pasien saya belum menemukan kesembuhan, yang kedua ya capek fisik. Kalau capek fisik ya normal lah. Karena setiap kali saya berikan materi, saya juga belajar. Ada insight baru, pemahaman baru, bahwa sebetulnya apa yang dulunya dianggap tidak sembuh, ternyata sembuh gitu. Dulunya sangat parah, ternyata bisa juga ya gitu. Dan itu yang memperkuat satu keyakinan terhadap ya di Al-Quran kan ada ya, jika aku sakit maka Allah sembuhkan. Ternyata memang benar dan beda sebelum saya kenal Karnus ini kan. Yang dirasakan pasien itu adalah penderitaan yang seperti tidak ujung, keringgingan, kebas, susah tidur terus seperti itu. Sehingga kan saya jawaban saya kan normatif aja, dok gimana penderitaan saya? Wah itu memang penyakitnya seperti itu Bu. Ya sudahlah sabar, saya kasih obat, sudah itu aja. Itu sebenarnya saya tidak puas dalam hati, kasihan pasien gimana saya apakan lagi, padahal obat sudah masuk, insulin sudah masuk dan sebagainya seperti itu. Kita sebagai dokter harus selalu belajar Pak. Jadi ini himbauan saya sama sejawat dokter, kita harus terus belajar Pak. Tidak berhenti sampai sini setelah lulus dokter, meskipun sudah spesialis, super spesialis, tidak. Kita harus terus belajar, mengupdate ilmu dan keterampilan kita itu, dan open mind terhadap sesuatu yang luar. Jangan pakai kacamata kuda. Kacamata normal, gambaran normal ya. Jika obat, apa? Tidak gendut, jawab ini. Ini masalahnya biasa. Padahal sebenarnya tujuan saya itu orang mencari berobat ke tempat saya itu ya sembuh ya tuntas gitu kan. Tapi kan ketika saya belum kenal Karnus kan tidak tuntas. Apalagi saya sudah pernah ikut pelatihan rawat luka ya, luka kencing manis. Luka diabetesnya sembuh tapi diabetesnya kan masih. Nah, itu yang bikin saya sedih. Ketemulah akhirnya sama owner juga duduk bareng, kepikiran dokter Ari. Apa mungkin kita ajak join aja dok ya, dia bilang sekalian untuk ngebimbing kita juga. Dia bilang ngebimbing karena beliaunya juga sudah senior. Akhirnya ketemu dokter Ari, kita sharing-sharing, dapatlah ide dok ya buat bawa Karnus ini. Jadi tidak hanya selalu tentang obat-obatan, tentang kimianya, tentang farmakologinya, tapi juga tentang nutrisi dari badannya, sel-selnya yang diperbaiki. Terus sampai akhirnya dibangunlah klinik di sini, klinik holistik ini yang isinya juga Karnus. Lebih komplit dan betul, ilmu ada, produknya komplit lengkap, betul, dan merasa benar-benar menjadi dokter. Artinya siapa yang saya sebut ini ya apa ya, pede. Kalau dulu tidak pede, dalam arti mohon maaf ya, kayaknya terus kami gaya putih ya dokter, terus pasien sudah banyak berharap, terus ternyata kan kita memberikan ya dalam tanda kutip ya seperti harapan palsu, dalam arti kita ngobati kan tapi kita ngomong ini tidak akan menyembuhkan loh ya. Itu selalu saya jujur, Pak kencing manis darah tinggi memang tidak bisa disembuhkan, saya sampaikan dengan obat ini. Waktu itu ya belum kasih solusi ya, tapi setelah sekarang kan saya sampaikan, tapi solusinya ini loh, kalau mau oke ayo bareng-bareng tak dampingi gitu. Kalau sekarang saya pede.
alhamdulillah pede lah untuk bisa memberikan solusi. Ini kan amanah Pak, putih kan amanah kan. Amanah, bukan sekedar gagakan lagi loh aku dokter PUT. Hampir saya tidak pernah merasakan capek Pak. Ya selain ya karena happy kan, senang